Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, amarah rakyat membara di Solo, di Indonesia, di berbagai tempat. Dan keluarga Jokowi terdesak tuntutan di Solo. Adili Jokowi. Itu satu postingan dari TikTok dari berimbang.com 26 menit yang lalu, pemirsa. Dan ini segera mendapatkan reaksi ya dari berbagai faktor, dari berbagai kelompok orang gitu kan. Gareng misalnya mengatakan, apa urusannya sama Jokowi? Kami rakyat Indonesia hanya akan demo urusan menurunkan DPR, tidak ada sangkut pautnya sama Jokowi. Itu katanya. Jokowi orang baik, tapi kemudian juga akhirnya diberikan respon kan. Ya, dua orang yang saya kutip ini ya mencoba ikut-ikutan demo, tetapi sebetulnya mereka ini kemungkinan besar adalah termol itu. Jokowi orang baik karena memberikan sembako kepada dirinya. Tapi kalau otaknya dia agak normal, ya, itu ibaratnya sebetulnya orang yang baca Jokowi itu memberikan umpan berupa sembako, tapi satu kandang domba ya itu akan dimakan habis oleh serigala. Inilah kelakuannya Jokowi ya. Karena itu ada yang kemudian memberikan jawaban, akar permasalahan itu adalah gara-gara utang yang di luar nalar ya, karena untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional yang dibuat oleh Jokowi. Jumlahnya itu ratusan kalau tidak salah ya, selama dia memerintah itu ratusan. 40-an sekian itu pasti mangkrak, separuh di jalan dan lain sebagainya, termasuk persoalan IKN dan ini walaupun nggak mangkrak, kereta api cepat WOS itu sebetulnya akan makan anggaran yang luar biasa. Bagi otak-otak termol, nggak nyampe dia akan seperti itu. Tetapi gara-gara kelakuan Jokowi seperti itu, ya kan? Dan kemudian ada menteri yang namanya Sri Mulyani ini gobloknya bukan main, tidak mau memberikan nasihat yang benar pada Jokowi. Pokoknya siap Pak, Bapak mau apa, saya layani. Akhirnya menekan terus pajak itu. Nah, pertama, apakah setiap proyek nasional itu tidak pakai anggaran? Pasti semuanya pakai APBN. Yang lebih penting dari itu, apakah yang mempunyai proyek ini nggak dapat fee dari proyek itu? Nggak mungkin. Ada yang mengatakan bisa 10% sampai 30%. Dan kadang-kadang itu cash duluan. Kalau satu proyek nilainya 10 triliun, 10%-nya berapa? Bisa dikantongin itu. Lihat aja, pemerintah itu punya proyek itu. Jadi, kalau sekarang rakyat itu marah karena rakyat itu normal, yang nggak normal itu adalah termul, karena otaknya itu di bawah pantatnya Jokowi, ya jilat aja seperti onta anjing kan, ya itu dia kalau menjilat kan menunduk begitu kan, kena seperti itu, ya. Dan memang ya terdesaklah sekarang ini Jokowi karena rakyat itu semakin hari semakin sadar bahwa semua problem yang terjadi bangsa ini adalah karena utang gila-gilaan pada masa Jokowi. Ya, kalau masa SBY itu malah melunasi IMF. Dia mewarisi satu keadaan negara, ekonominya, ya, fiskalnya, APBN-nya bagus, utang tidak banyak. Tetapi di bawah Jokowi hancur-hancuran. Dan ini juga ulah PDIP pada awal-awalnya juga. Ya, barulah karena PDIP itu konflik sama Jokowi, baru mereka mulai kritik-kritik. Tapi yang pelindung utama itu ya Megawati, ya kan, Puan Maharani, terus siapa itu anggota-anggota DPR yang nyinyir kepada rakyat itu, ya, terus banyaklah, ya. Sekarang baru mereka buka kedoknya. Sebetulnya mereka sudah tahu dulu-dulu kalau Jokowi itu rakusnya bukan main. Tapi ketika makan mereka sendiri, baru mereka teriak dan dipecat itu Jokowi. Jadi rakyat sekarang marah ya, itu ya pangkalnya adalah dari apa yang dilakukan oleh Jokowi. Dan ini sekarang semuanya sedang mengepung
ya semua akan menarget yang disebut sebagai geng Mulyono itu, anaknya, mantunya, orang-orangnya, dan bahkan mungkin bisa termul-termulnya. Mungkin termul-termulnya itu bisa ribuan orangnya yang datang dapat sembako dan lain sebagainya. Tetapi inilah yang terjadi, ya kan? Semua bakar-bakar sekarang ini ya bukan sekedar nurunin tunjangan DPR, gak cukup, sudah lewat itu, ya kan? Karena DPR yang ada sekarang itu karakter bobroknya itu dimulai dari ketundukan ketua-ketua partai ya kepada Jokowi, seperti Zulhas, ada Surya Paloh, ada Bahlil, ada macam-macam termasuk Luhut itu. Dan orang itulah yang sekarang akan dihadapi oleh rakyat ini. Ya kita tunggu saja perkembangannya akan seperti apa nantinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.